Halo, Sivitas Akademia, Fakultas Ekonomika Bisnis Universitas Gadjah Mada. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa yang kebetulan beliau menjadi salah satu pengajar di program Praktisi Mengajar Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu Bapak Gemini Arianto yang saat ini menjabat sebagai Senior Vice President Kopi Kenangan Group di People and Culture Division. Betul begitu ya Pak Ari? Betul, ya. betul. Selamat datang Pak Ari di Jogja. Terima kasih ya. Pak Rangga, terima kasih. Oke Pak Ari, mungkin boleh memperkenalkan diri dulu Pak Ari. Dan gimana ceritanya nih kok bisa datang ke UGM nih Pak tiba-tiba? Oke, baik. Ya jadi sebagai praktisi HR yang mungkin sudah berkecimpung kurang lebih 20-25 tahun ya di bidang ini. Jadi pada saat berkenalan juga dengan program yang namanya Kampus Merdeka. Nah ini waktu itu kebetulan memang ada kayak semacam invitation untuk beberapa profesional HR yang kebetulan mungkin juga saya salah satunya tertarik untuk berperan serta. Nah, jadi program ini kemudian membuat saya juga melihat sebagai kesempatan untuk sharing ya pengalaman saya sebagai seorang praktisi, yang dimana juga di industri saya sering banyak lihat teman-teman fresh graduate atau yang baru masuk selesai kuliah masuk dunia kerja ini, kalau kita bisa memberikan sesuatu di depan agar mereka bisa berakselerasi dalam proses onboardingnya, itu pasti akan berdampak gitu ya. Nah jadi sering kita ada istilah miss and match. Inilah saya lihat sebagai kesempatan nih Kampus Merdeka sebagai praktisi untuk masuk dan juga sharing tentang situasi dunia kerja seperti apa supaya mereka bisa mempercepat asimilasi teman-teman yang dari fresh graduate masuk ke dunia kerja. Nah itu, jadi intensinya sebenarnya ke sana awalnya. Dan kemudian ada kontak dari Pak Rangga sebagai Sekretaris Prodi F1 Manajemen UGM. Itu yang membuat saya juga akhirnya lebih tertarik lagi karena adanya program di mana proyek ini di UGM akan dibentuk sebagai project based learning ya. Yang di mana kombinasi antara praktisi dan dosen utama atau dosen pengampu itu akan memberikan dampak yang saya lihat signifikan ya, karena dari dosen pengampu ke mahasiswa ini mendapatkan konsep ataupun teori yang memang solid, dari praktisi akan mendapatkan tambahan wawasan tentang bagaimana konsep-konsep tersebut akan mendapatkan mungkin harus dikontekstualisasikan terhadap situasi yang terjadi di dinamika yang terjadi di lapangan. Yang pastinya akan mungkin berbeda dengan teori, tapi tetap bisa membuat adaptasi yang dibutuhkan. Nah, itu. Nah, jadi dari dua hal ini saya lihat sangat-sangat baik, dan apalagi dikaitkan dengan program kompetensi ya. Jadi dari program kompetensi yang spesifik saya ikut adalah leadership, soft skill. Nah, itu memang sesuatu yang teman-teman saya rasa sangat bermanfaat. Kenapa? Karena soft skill sebenarnya sudah dimiliki oleh kita semua. Masalahnya adalah kita aware atau enggak. Kita punya paham tidak antara strength dan weakness kita. Nah, itu sesuatu yang perlu diinisiasi sejak awal. Sometimes begitu join ke satu lingkungan kerja, ini belum terbantu. Ya. Tapi kalau kita bantu dari awal, sejak masa kuliah sudah mulai diinisiasi, setidaknya teman-teman mahasiswa ini boleh dibilang sudah lompat 1-2 langkah ke depan. Ya, jadi itu yang saya sangat boleh dibilang sangat bersyukur juga ya, diberi kesempatan untuk join terutama di programnya UGM ini untuk memberikan sesuatu yang mungkin sifatnya bisa membantu percepatan teman-teman mahasiswa begitu sudah lulus nanti waktu masuk dunia kerja udah nggak terlalu kelamaan kucek-kacek ya. Kelamaan galau ya, galau atau meraba ini harusnya gimana sih. Nah jadi
Itu yang saya lihat ya. Oke, ya. Jadi Pak Ari kebetulan sedang ikut program praktisi mengajar, mengajar mata kuliah kompetensi soft skill dan kepemimpinan ya di FEB UGM ini. Nah, bicara tentang mata kuliah kompetensi, Pak. Yeah. Kira-kira dengan adanya program seperti praktisi mengajar ini ya, kolaborasi antara praktisi dengan dosen, secara spesifik kompetensi apa Pak yang didapatkan mahasiswa itu akan meningkat ya setelah mengikuti program ini dibanding jika mahasiswa tidak mengikuti program praktisi mengajar ini Pak? Oke, baik. Yang prinsipnya begini, kompetensi leadership itu adalah sesuatu yang bisa dipelajari. Nah, biasanya kalau kita kembali ke dalam situasi di perusahaan, leadership ini baru diberikan sebagai part of development program ketika seseorang mulai masuk ke level manager atau mungkin level direksi ya. Nah, padahal sebenarnya leadership itu harus berawal dari self leadership, kepemimpinan terhadap diri sendiri ya. Nah, di kampus pun sebenarnya tidak diberikan secara dulu ya, dari zaman saya kuliah nih, itu nggak pernah diberikan kan, karena kita fokus kepada fungsional objek mata kuliah kita apa. Nah, sedangkan untuk yang self leadership itu tidak pernah dibantu untuk pengembangannya. Jadi begitu masuk ke dalam dunia kerja, ya kalau memang ada yang mendapatkan kesempatan, misalnya dapat mentor yang bagus, dapat bos yang bagus, ya dia berkembang leadershipnya. Tapi kalau tidak, biasanya kemudian ya tidak mendapat kesempatan yang sama gitu. Nah, ini kan menjadi tidak Padahal self leadership itu semua punya. Tinggal apakah sudah diinisiasi atau belum. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya Pak Rangga adalah apa yang memberikan kelebihan kepada program yang kita berikan di UGM ini, itu tadi kita memberikan inisiasi terhadap self awareness untuk leadership capability, terutama self leadershipnya itu di awal sebelum masuk dunia kerja. Jadi pada saat nanti dia masuk, dia tinggal mengadaptasikan apa yang dia lihat sesuai dinamika lingkungan kerjanya, karena masing-masing company juga punya kultur yang berbeda-beda ya. Nah, jadi ada yang kulturnya mungkin formal, ada yang kulturnya informal. Nah, sekarang saya di startup itu lebih informal. Nah, jadi kita bisa mengadaptasikan sesuai dengan situasi yang ada di di lingkungan masing-masing nantinya. Jadi itu nilai tambahnya. Ya. Apalagi sekarang di era ini ya Pak ya, artificial intelligence. Ya. Kita lihat sekarang banyak sekali dinamika yang terjadi gitu ya. Nah, yang mungkin menjadi pertanyaan begini Pak, apakah kegiatan seperti praktisi mengajar ini, terutama soft skill ya, ini cukup bisa menjadi differentiator Pak ya untuk mahasiswa gitu ya, supaya mereka bisa lebih siap nih untuk masuk dunia kerja Pak? Ya. Nah, ini pertanyaannya yang bagus sekali dan juga ini menjadi boleh dibilang isu yang cukup luas di situasi yang sekarang di dunia kerja terutama. Tadi yang Pak Rangga bilang dengan adanya artificial intelligence, teknologi, otomasi, ini kan mendisrupsi pola kerja yang kita kenal selama ini. Dan sekarang juga ada istilah di kita yang namanya upskilling, reskilling. Jadi teman-teman yang memang sudah masuk dan istilahnya dulu melakukan pekerjaan yang sifatnya manual dan terganti oleh otomasi atau terganti oleh teknologi, nah itu kita usahakan menjadikan mereka mendapatkan skill yang baru dan kita bisa tempatkan di bagian lain. Itu dari segi hard skill. Nah, jadi kok bisa soft skill ini menjadi diferensiasi? Nah, justru di sini. Karena biasanya yang kita lihat juga, soft skill ini adalah part yang tidak akan tergantikan oleh otomasi ataupun algoritma. Contoh apa? Contoh adalah misalnya perancangan. Kemudian contohnya misalnya komunikasi dengan tim, perencanaan segala macam. Dan juga mungkin even transformasi perubahan mendasar dari strategi perusahaan. Itu tidak bisa digantikan dan dalam melakukan proses-proses itu yang bermain apa? Hard skill atau soft skill? Lebih soft skill-nya. Ya. Jadi dalam meyakinkan orang untuk berubah, dalam meyakinkan orang untuk memotivasi, dalam memahami bagaimana melakukan approach terhadap karakter yang satu dan yang lain. Ini sesuatu yang diferensiator yang benar-benar akan terlihat jika seseorang memang mempunyai kemampuan itu atau tidak. Nah, sekali lagi seperti tadi saya bilang, sebenarnya semua orang sudah punya, tapi
kapan dia menginisiasi kemampuan tersebut. Ya, ya. Kalau di lebih awal lebih baik, gitu. Ya, jadi salah satu fitur dari mata kuliah kompetensi ini ya, kolaborasi dengan praktisi ini, salah satunya kita akan memperkuat lagi yang disebut sebagai project based learning atau pembelajaran berbasis project atau berbasis kasus yang ada di industri untuk dibawa ke ruang kelas. Nah, Pak Ari mungkin boleh cerita Pak, ada kasus-kasus bisnis apa misalnya atau project-project bisnis apa yang kemudian bisa dibawa juga Pak ke ruang kelas Pak? Betul, betul. Jadi contoh mungkin beberapa hal yang sangat spesifik dan terkait dengan soft skill ini. Contohnya adalah yang paling sering terjadi itu adalah kasus-kasus change management atau transformasi perubahan. Jadi yang saya akan showcase di dalam kelas itu biasanya adalah perubahan yang terjadi misalnya digitalisasi. Proses digitalisasi sumber daya manusia, prosesnya seperti apa. Dulunya manual by paper, sekarang no paper, paperless. Nah, itu kan mengurangi beban kerja seseorang. Bahkan even kalau memang otomasinya itu 100%, orang tersebut bisa kemungkinan either harus kita restrukturisasi atau ada redundancy. Pendekatan baik restrukturisasi atau redundancy tidak serta-merta hanya didekati oleh hard skill ataupun approach organisasi saja, tapi juga bagaimana pendekatan soft skill untuk memberikan pemahaman kepada orang tersebut bahwa harus berubah. Itu adalah sesuatu yang ternyata sangat lebih dominan dibandingkan perubahan organisasi itu sendiri. Nah, itu satu contoh. Jadi bagaimana memahami karakter orang tersebut, bagaimana memahami background-nya, bagaimana kemudian memberikan motivasi ke depannya seperti apa, ataupun worst case skenario-nya kalau memang kita harus managing out orang tersebut, pendekatan apa yang harus dilakukan. Oke. Ya, ini menarik ya Pak, karena tentunya perlu ada proses kolaborasi ya ketika menyusun silabus ya Pak ya, atau bahan materi ajar. Nah, boleh diceritakan Pak, prosesnya seperti apa ya, terutama komunikasi di masa awal dengan dosen, lalu kemudian pembagian sesinya, mungkin Pak Ari bisa cerita. Ya, baik. Jadi awal kita mendesain program ini sudah pasti harus juga dikaitkan kepada teori atau konsep yang diberikan oleh dosen pengampu. Ya. Jadi pada prinsipnya praktisi itu akan mengisi dari konsep pengaktualisasian konsep di lapangan, dan dari teori atau konsep yang diberikan oleh dosen utama, dari praktisi akan melihat case-case study mana yang akan mempertajam aplikasi dari konsep yang diberikan. Walaupun kita juga akan memberikan satu hal di mana kalau misalnya konsepnya seperti itu, akan ada adaptasi di lapangan seperti apa. Ya, contoh tadi kayak change management. Di change management kan selalu misalnya teorinya adalah kita harus membuat urgency di awal, kemudian bikin awareness segala macam. That's the step yang teori. But is that really happen like that? Probably not. Ya, jadi mungkin ada kadang-kadang di lapangan nih orang mengatakan seperti ini, better say ask for forgiveness rather than say for the apologize for not doing anything. Ya, itu di change management ternyata banyak. Sometimes kadang-kadang menariknya adalah walaupun kita punya komite, dia belum tentu paham tentang apa yang akan terjadi di bawah. Jadi kadang-kadang kita harus melakukan inisiatif terlebih dahulu dan komunikasinya belakangan. Bagaimana pendekatannya? Nah, itu ada di soft skill, gitu. Jadi karena karakter yang kita pahami adalah orang kita juga harus paham bagaimana membawakan komunikasi strategik atau elevator pitch itu seperti apa, di mana itu akan memberikan either itu bisa mempermudah proses yang terjadi, atau justru malah membuat proses yang terjadi tidak segampang yang kita harapkan. Nah, jadi teori konsep penting. Kemudian ada praktisi yang mengisi tentang kasus-kasus atau kenyataan yang terjadi di lapangan. Baik. Dari situlah mungkin kemudian kita bisa lihat, oh konsep ini jadi harus dilakukan seperti apa, dibandingkan dengan kasus yang kita berikan. Jadi terutama nanti ditunjang setelah mendapatkan 2 ini ada project based learning di depan. Nah, jadi dengan membawa 2, ya boleh dibilang 2 amunisi ya, satu konsep
satu pengalaman yang di-share. Ya. Mudah-mudahan pada saat mereka project based learning mereka bisa melihat, oh berarti yang mana nih yang harus dipakai. Jadi seperti itu ya, kurang lebih. Jadi kontribusi dosen lebih banyak menjelaskan konsep gitu ya, lalu praktisi yang membawa kontekstualisasi konsep tersebut ya, termasuk kasus-kasus bisnis yang kemudian dibawa ke ruang kelas ya. Betul. Menarik Pak, dan tentu saja ini proses yang didesain bersama ya Pak, antara praktisi dengan dosen ya. Setelah sebelumnya mengidentifikasi capaian pembelajaran dari mata kuliah tersebut. Ya. Baik, terima kasih sekali Pak Ari, sangat insightful, sangat inspiring. Demikian sesi diskusi dan juga wawancara terkait dengan program praktisi mengajar, di mana program ini juga menjadi bagian mata kuliah kompetensi di Prodi S1 Manajemen. Yang mudah-mudahan kegiatan ini juga akan bisa direplikasi atau diikuti untuk mata kuliah kompetensi-kompetensi yang lain. Saya Rangga Almahendra, sampai ketemu dalam podcast edisi selanjutnya.